Disinilah perbedaan orang Kristen dengan agama lain. Agama lain, mereka berbuat baik supaya diselamatkan. Orang Kristen berbuat baik karena sudah diselamatkan. Ya, bagi agama lain, berbuat baik duluan baru selamat. Tapi bagi orang Kristen, selamat dulu baru perbuatan baiknya. Salah satu beda orang Kristen dengan agama lain adalah kepastian keselamatan. Kita pasti selamat bukan karena kita orang baik, bukan karena kita orang saleh, tapi karena kita mengandalkan juru selamat. April kemarin saya debat sama Don Ditan di mana nih, Surabaya ini ya. Ya, tentang Yesaya 53. Ada Islam banyak di sana dan saya pakai kesempatan menginjil, saya bilang, kalian semua ini pemberontak sama dengan saya. Kalian orang berdosa sama dengan saya. Bedanya saya punya juru selamat, kalian tidak punya. Bagaimanapun dosa tetap dihukum. Tapi dihukum di mana? Pertama, dihukum pada saya atau dihukum pada juru selamat saya? Dihukum pada orang berdosa atau dihukum pada pengganti orang berdosa? Kalau saudara punya juru selamat, hukumanmu ditanggung oleh penggantimu. Tapi kalau kamu tidak punya juru selamat, ya dihukumkan pada kamu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita kembali akan memberikan satu tanggapan, reaksi terhadap apa yang disampaikan, sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Pendeta Isra Soru. Di awal video ini sudah kita saksikan tadi sebuah pernyataan yang begitu kuat ya, yang begitu tegas yang disampaikan oleh Pendeta Isra Soru tentang doktrin ataupun dogma yang ada di dalam kekristenan. Saya menangkap ada dua hal yang perlu kita tanggapi di dalam pernyataan yang disampaikan oleh Pendeta Isra Soru. Pertama, tentang konsep keselamatan, ya. Yang kedua, tentang penebusan dosa. Pemaparan dan penjabaran yang disampaikan oleh Pendeta Isra Soru bahwasanya di dalam kekristenan diselamatkan dulu baru berbuat baik. Artinya orang-orang Kristen dalam dogma yang ditanamkannya adalah mereka sudah diselamatkan oleh Yesus, ya, dengan diutusnya Yesus dan mati di kayu salib itu menunjukkan tentang konsep keselamatan dan penebusan dosa. Sehingga dia meyakini bahwa konsep itu sudah menjadi acuan kuat di dalam kekristenan, itu sudah pasti selamat dan pasti masuk surga. Nah, itu keyakinan yang ditanamkan. Sedangkan dosa yang dilakukan oleh setiap manusia itu akan ditanggung oleh Yesus sebagai sang juru selamat. Nah, itu ya. Ya, dogma ini sering disampaikan oleh para pendeta dan juga para misionaris ya, yang membawa misi kekristenan, misi penginjilan dan misi kristenisasi. Dan ini bukan lagi menjadi rahasia pribadi, tapi sudah menjadi rahasia umum ya. Bahwasanya konsep ini selalu digembor-gemborkan dan selalu disampaikan. Nah, berkaitan dengan hal itu, sebelum kita berbicara lebih lanjut, saudara, berkaitan tentang konsep keselamatan yang disampaikan oleh Pendeta Isra Soru tadi, saya akan membacakan terlebih dahulu beberapa ayat di dalam Alkitab berkaitan tentang keselamatan dan penebusan dosa itu sendiri. Pertama, kita akan melihat apa yang tertuang di dalam Yehezkiel pasal 18 ayat yang ke-20. Bunyi ayatnya begini, saudara. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya,
dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Ya, orang yang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tergantung atasnya. Dengan kata lain, kandungan yang terdapat dalam Hezkiel pasal 18 ayat 20 ini menjelaskan bahwa setiap dosa itu ditanggung masing-masing. Ya, setiap dosa seseorang ditanggung masing-masing. Jadi tidak ada titip dosa, itu tidak ada. Ya, kita yang melakukan dosa, ya kita yang menanggung resikonya sendiri. Tidak ada kepada dosa yang kita lakukan itu tidak dapat dititipkan kepada orang lain dan tidak dapat ditanggung oleh orang lain. Bahasa simpelnya tuh begitu. Bahkan antara anak dan bapak sekalipun itu tidak bisa saling menanggung dosa keduanya. Kemudian kita lihat lagi masih di dalam Yehezkiel, ini pasal 18 ayat yang ke-30-nya lagi kita lihat. Di dalam ayat ini dinyatakan begini. Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Nah, ini menarik saudara, di dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 30. Di sini dijelaskan Allah itu akan menghukum seseorang itu sesuai dengan tindakannya masing-masing. Artinya, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu akan menanggung masing-masing di hadapan Allah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya. Jadi Allah akan menghukum sesuai dengan perbuatan amal manusia itu masing-masing. Jadi tidak ada kita yang berbuat tapi nanti diberikan tanggungan hukum kepada pihak yang lain, itu tidak ada. Ya, tidak begitu bunyi penyataannya. Jadi Allah akan menghukum seseorang sesuai dengan tindakan atau perbuatan yang sudah dilakukannya masing-masing. Nah, itu dalam Yehezkiel pasal 18 ayat yang ke-30. Kita lihat lagi di dalam Roma pasal 2 ayat yang ke-6. Di dalam ayat ini dikatakan, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini menarik lagi. Seolah-olah ayat ini, Roma pasal 2 ayat 6 ini, mempertegas apa yang telah terdapat di dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 30 tadi. Bahwasanya Tuhan itu akan menghukum sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Jadi, orang akan menanggung dosanya masing-masing. Kalau di dalam tadi pernyataan video yang disampaikan oleh Pendeta Isra Soru, dia melakukan dosa dan dosanya sudah ditanggung oleh Yesus. Ya, Yesus yang akan menanggung beban dosa, beban hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh umatnya. Seolah-olah begitu. Itu kesimpulan yang disampaikan oleh Pendeta Isra Soru. Dan itu dibantah oleh ayat-ayat Alkitab sendiri. Baik di dalam Yeremia pasal 18 ayat 20, ayat 30. Nah, ini juga ayat surat Roma pasal 2 ayat yang ke-6. Kita lihat lagi, tidak berhenti sampai di situ. Kisah Para Rasul ayat 3, pasal 3 ayat 19. Dikatakan begini. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu itu dihapus. Nah, ini menarik. Ini konsep penebusan dosa yang terdapat di dalam Alkitab. Kalau tadi Pendeta Isra Soru mengatakan penebusan dosa itu sudah dilakukan oleh Yesus melalui upaya dia mati di kayu salib, ya, mati di kayu salib. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19, orang untuk mendapat penghapusan ataupun pengampunan atas dosanya, maka dia harus sadar dan harus bertobat. Bukan berharap adanya juru selamat, bukan begitu. Ya, ini ayatnya sendiri. Ya, makanya Alkitab itu begitu jelas, ya. Alkitab itu begitu jelas memberikan konsep tentang keselamatan ataupun penebusan dosa itu. Begitu jelas, sangat-sangat jelas bahkan, ya. Makanya ya ini mohon maaf, berkaitan apa yang disampaikan oleh Pendeta Isra Soru, kalau kita lihat di dalam Yeremia pasal 4
ayat 22. Ini teguran Yesus kepada umatnya, ya. Salah satunya apa yang disampaikan, seperti yang disampaikan oleh Esra Suruh. Apa kata Yesus di ayat ini? Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah orang-orang tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Kalau melihat ayat ini dan juga beberapa ayat yang sebelumnya, betul lah kalau istilah saya tuh Pak Pendeta Esra Suruh dan saudara-saudaraku yang lain yang beragama Kristen, Anda kena prank dengan dogma yang disampaikan oleh ya para pimpinan-pimpinan gereja kalian sendiri. Kena prank, di PHP-in gitu loh, bahasa kerennya lagi. Ya, ayatnya menyatakan beda dengan dogma yang disampaikan. Makanya kenapa dogma itu banyak yang bertentangan dengan ayat-ayat Alkitab itu sendiri ya. Jadi sangat ironis sekali tegurannya tuh, kata Yesus, sungguh bodohlah umatku. Ya, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah orang-orang yang tolol. Bahasa Alkitab sendiri yang mengatakan begitu ya. Jadi kalau apa Pendeta Esra Suruh mengatakan tadi di awal, Kristen itu sudah diselamatkan lalu baru berbuat baik. Beda dengan yang di luar Kristen katanya. Mereka harus berbuat baik dulu baru diselamatkan. Ini logika yang cacat kalau menurut saya, seperti apa yang disampaikan oleh Pendeta Esra Suruh. Orang diselamatkan dulu baru berbuat baik. Itu kan logikanya sama dengan orang kenyang dulu baru makan. Orang pintar dulu baru sekolah. Orang kaya raya dulu baru dia mau berusaha mencari harta. Kan cacat logika itu namanya, saya bilang begitu. Cacat logika. Ya, salah dalam memberikan penalaran, dalam menawarkan konsep, dan dalam memahami satu dogma. Makanya saya katakan tadi, di PHP-in, kena prank gitu ya. Jadi ironi, sangat kasihan sekali, saya bilang begitu ya. Kasihan sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta Esra Suruh, yang begitu yakin dia mengatakan bahwasanya kekristenan atau di dalam kekristenan itu sudah jelas konsep keselamatannya. Mereka sudah pasti selamat ya, karena adanya peristiwa penyaliban Yesus. Berkaitan dengan hal ini semua, berkaitan dengan dogma khususnya, saudara, saya akan membacakan sedikit apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam Matius pasal 15 ayat 8 dan 9. Apa kata Yesus? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi pernyataan itu justru mempertegas seharusnya Pak Pendeta Esra Suruh dan saudara-saudaraku yang beragama Kristen terbuka hendaknya pikirannya, bahwasanya dogma-dogma yang sering disampaikan yang bertolak belakang, ya kebanyakan bertolak belakang dengan Alkitab, semuanya adalah ajaran manusia. Dia mengaku beribadah kepada Yesus, memuji Yesus, tapi sayang ajaran yang mereka laksanakan adalah perintah manusia. Itu pernyataan Yesus. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat dan menjadi intibar bagi kita semua. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.